Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk praktek. Kita akan mempraktekkan harokat dulu. Yang kita perlukan adalah menyempurnakan pelafalan harokat. Di dalam bahasa Arab atau kalimat Al-Quran, pelafalan harokat haruslah sempurna sesuai dengan yang seharusnya dilafalkan. Dalam bahasa Arab, harokat hanya ada 3 sebenarnya, walaupun nanti kalau kita tambah dengan yang durasinya 2 kali dari yang biasa, maka ada 3 kali 2 atau ada 6. Harokat dalam bahasa Arab atau kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah vokal, yaitu alif, dimana seperti vokal A, kemudian kasroh seperti vokal I, dan dhammah seperti vokal U. Nah, kita tidak akan menjumpai vokal O, vokal E, vokal E, vokal O. Namun ada yang seperti O, yaitu untuk so, zo, to, zo. Tapi itu sebenarnya bukan O, itu adalah fathah yang dibaca tebal. Jadi nanti selain vokal A, I, U, dan selain durasi, maka kita akan menjumpai vokal tebal dan tipis. Walaupun sebenarnya bukan vokal tebal dan tipis, namun karena vokal itu berada di dalam huruf tebal dan tipis, maka kita akan melafalkan dengan lafal tebal jika berada di huruf tebal, dan melafalkan dengan lafal tipis jika berada di huruf tipis. Dan ini ada perbedaan yang cukup mendasar sehingga terdengar oleh kita fathah tebal adalah tebal. Begitu. Nah, mungkin untuk fathah, kasroh, dhammah yang tipis itu kita sudah biasa mendengar seperti A, I, U. Namun secara teori perlu kita lihat, perlu kita ulang bahwa A adalah membuka mulut, A. Kemudian I adalah menurunkan rahang bawah, I. Kemudian U adalah memonyongkan bibir, U. Nah, membuka mulut di A tidak boleh terlalu sempit, tidak boleh juga terlalu lebar. Tidak boleh A, tidak boleh juga A. Namun harus A, sedang, A. I. Tidak boleh terlalu sempit, juga tidak boleh terlalu lebar. Misalnya I, kurang menurun, I. Kemudian yang benar adalah I. Nah, kalau terlalu lebar, I. Nah, itu juga tidak benar. Sedangkan U adalah memonyongkan, U. U. Nah, dan yang dimonyongkan hanya U. Nanti untuk to itu tidak boleh to, tidak boleh monyong ya, karena dia fathah, dia dibuka. Nah, itu untuk tipis kita bisa praktekkan di sini. Kita lihat dalam layar, yaitu A, I, U. Silakan ditirukan. Ha, hi, hu. Ma, mi, mu. Wa, wi, wu. Babi, bu. Nah, seperti ini untuk pelafalan huruf tarqiq atau huruf tipis. Sedangkan untuk huruf tebal itu secara sifat itu naik pangkal lidah atau seluruh lidah nempel ke permukaan, menuju permukaan, menuju ke langit-langit, seluruh permukaan lidah. Nah, seperti itu. Namun ada juga kita menggunakan cara di mana huruf tebal adalah huruf yang dilafalkan dengan rahang tebal. Nah, gimana cara rahang tebal? Alhamdulillah di bahasa Indonesia ada beberapa lafal yang sebenarnya dia menggunakan rahang tebal. Contohnya gosok, gorong. Nah, itu rahang tebal. Saya amati bahwa hampir seluruh kita masyarakat Indonesia melafalkan gosok, gosok, nggak ada yang gasak, nggak ada yang go. Nah, hampir semuanya gosok.
Nah, gimana cara melatihnya? Nanti coba latih. Gosok, tirukan. Gosok. Kita perpanjang go-nya. Gosok. Rasakan rahang saat melafalkan go. Ya. Nah, kita hanya lafalkan go saja sekarang. Go, stop, dan rahangnya jangan dirubah. Posisi rahang yang di sini jangan dirubah. Go. Nah, dalam posisi itu kita lafalkan huruf-huruf tebal untuk fathah misalnya. Contoh ya. Dari go, kho, ro, ko. Nah, disitulah huruf tebal kita lafalkan. Bisa diikuti. Nah, termasuk nanti dikasih harokat dhammah. Ya, kita latih. Untuk harokat kasroh kita akhirkan dulu ya. Kita pakai harokat yang dhammah dan fathah saja dulu. Tirukan saya. Siapkan dulu rahang tebal. Go. Nah, sudah rahang tebal. Kho, khu, ro, ru, ko, u. Ingat, bukan kho, bukan ho, tapi kho, kho, khu, ro, ru, ko, u. Nah, itu untuk kasroh di 3 huruf ini, huruf istilah yang tidak itbaq, itu kita lafalkan tipis, tidak tebal. Jadi khi, ri, ki, gitu ya. Nah, sekarang kalau hurufnya yang huruf di bawah ini atau kita sebut sebagai huruf yang punya sifat itbaq, maka kita akan lafalkan tebal semuanya, fathah, kasroh, dan dhammah. Ingat lagi, pasang posisi rahang tebal. Go. Setelah kita memasang rahang tebal, nah kita lihat, nah, kita lafalkan. Go. Oke, di rahang tebal. Po, ti, pu, ro, wi, zu, so, si, su, zo, zi, zu. Nah, itulah latihan untuk vokal dan juga termasuk al-jauf, dimana ketika vokal ditambah dengan huruf mat, alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, dan wawu sukun setelah dhammah, maka itu keluarnya dari rongga atau dari al-jauf. Ya, itulah contohnya. Kita baca contoh, kita lafalkan contoh yang ada di kata. A'udzu annasi ilahi waswasi fi suduri ma khalaqa ghasikin idza annafathati hasidin Allahu sayasla naro abi ma aghna maluhu wa ma fi dinillahi afwaja innahu kana tawwaba. Demikian untuk vokal dan mat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memfasihkan kita dalam melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin.